Mari kita saat teduh, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu,
berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan di minggu kita hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 35. Demikian bunyinya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kasihanilah aku.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami, yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Kita baca bergantian. Demikian bunyinya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya
berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kita sama-sama ayat 9. Dan haruslah engkau memuliakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor lansia, lalu dilanjutkan dengan Ina Kamis.
Mari kita dengarkan warta jemaat kita. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 3 November 2024. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ke-23 setelah Trinitatis. Topik Minggu, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu tanggal 10 November 2024. Kebaktian sekolah minggu di hari Minggu tanggal 10 November 2024 masuk pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, kebaktian sektor. Di hari Selasa 5 November 2024, di sektor Judea di keluarga M. Munte Borusimamora. Di sektor Kanaan, keluarga Situa S. Pardede Borusinaga. Di sektor Efesus, di BPH sektor. Di sektor Galatia, di keluarga A. Sihombing Boru Nainggolan. Di sektor Filipi di keluarga J. Simangunsong Boru Gultom sekaligus acara penghiburan. Di hari Rabu tanggal 6 November 2024 di sektor Sion di keluarga E. Sihaan Boru Opus Sunggu. Di sektor Betania di keluarga J. Hutapea Boru Simanjuntak sekaligus acara penghiburan untuk 3 kepala keluarga. Di sektor Roma di rumah Afni Boru Nainggolan. Di sektor Nazaret di BPH sektor. Di sektor Kolose di keluarga J. Simangunsong Boru Silitonga. Di sektor Bethlehem di keluarga R. Simajuntak Boru Gultom. Alamat dapat kita baca di acara yang kita pegang masing-masing. Yang keempat, sosialisasi dan pelatihan tim pengisian database online HKBP Cimanggis. Pada minggu hari ini diadakan sosialisasi dan pelatihan tim pengisian database online HKBP Cimanggis di Aula Gereja mulai pukul 19 WIB untuk tim pengisian database online yang telah dipilih dari setiap sektor dihimbau agar dapat hadir dan membawa laptop masing-masing. Yang kelima, amplop pesta Gotilon dan tahun Oikumene inklusif. Di hari Minggu tanggal 10 November 2024 kita mengumpulkan persembahan amplop pesta Gotilon dan tahun Oikumene inklusif di persembahan yang kedua. Yang keenam, pesta Gotilon dan tahun Oikumene inklusif.
Di hari Minggu tanggal 10 November 2024 diadakan acara Pesta Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Karena itu ibadah Minggu dilaksanakan hanya satu kali, masuk pukul 9. Dan setelah pembacaan warta jemaat pada pukul 7.30 dan pukul 10, mari kita dengar sosialisasi pelaksanaan acara pesta dari panitia. Yang ketujuh, latihan KOR Punguan Ama Distrik atau PAD. Pada bulan November ini, setiap hari Senin malam tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, tanggal 25 November 2024, diadakan latihan KOR Punguan Ama Distrik atau PAD di gereja kita. Dimohon kepada anggota KOR Punguan Ama di gereja kita untuk hadir, ikut dan mendampingi latihan KOR PAD tersebut. Yang kedelapan, laporan pertanggungjawaban program 2024 dan rencana program kerja tahun 2025. Dihimbau untuk seluruh seksi yang ada di bawah Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia agar melakukan rapat untuk membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahun 2024 dan membuat rencana program tahun 2025, yaitu tahun transformasi pelayanan dan kelembagaan HKBP. Hasil laporan LPJ dan rencana program dapat diserahkan ke gereja paling lambat tanggal 10 November 2024. Yang kesembilan, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Erik Van Gier Simarmata, anak dari Bapak John A. Simarmata, Ibu Karya M. Boru Siregar, alamat Gang Masjid RT 1 RW 7 nomor 15 Cisalak, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, dengan tunangannya Dina Carolina Siregar, putri dari Bapak Sopar P. Siregar, Ibu R. Boru Nababan, alamat Jalan Lewa RT 5 RW 10 nomor 82 Pekayon, Jemaat HKBP Cijantung, Resort Cijantung. Pemberkatan nikah di hari Sabtu tanggal 16 November 2024 di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Yang ke-10, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 27 Oktober 2024 831 orang. Yang ke-11, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 36 orang, ulang tahun pernikahan 7 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang ke-12, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 4 kepala keluarga sebanyak Rp1.500.000. Yang ke-13, persembahan bulanan atau persembahan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 7 kepala keluarga sebanyak Rp2.300.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Oktober 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial
bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke majelis sektornya masing-masing. Keuangan gereja. Huriah Rp9.637.800. Pembangunan Rp2.046.600. Sentralisasi atau pusat Rp11.347.600. Jumlah Rp23.032.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Saat ini kami berikan waktu dan tempat kepada panitia Pesta Gotilon dan Tahun Oikumene dan Tahun Inklusif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, amang inang semuanya. Nahu parsangapi kami, amang Pendeta Resot, amang Nababaan, amang inang parhadado nami. Karlumobi tehe, hita sude ruas ni HKBP Cimanggis, na taha holong yon. Jadi saha matikina apala ditikion kami panitia Pesta Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif mengundang hamu sude amanginang dohot parhalado nami suang-suangoni pendeta nami lao mengadopi ima Pesta Gotilon Oikumene Inklusif nanaing tapatupa di tanggal 10 November tepat Mei di hari Minggu mendatang. Tapatupa doi songon nahu sosialisasi kami sebelumnya di gereja tahun masuk mahita amanginang pukul 8.30. Molo ibadah memang tak mulai tepat pukul 9.00. Alai sebelum ibadah adong do prosesi. Imaan non prosesi ini nanaing rosian lantai sada tu lantai dua on alani i sikop maniak kita jam 8.30 nunga rade hita di lantai dua on asa une jala uli ate amanginang ate bolo gambaran umum acara kegiatan naneng patupauta anon ta mulai may sian iring-iringan prosesi narosian lantai sada jala roman nok kami tujuloon nadirikon ni amang pendeta jala dung sikop anon iringan prosesi rotuson adong do bainota majalo godang ima godang na mamuhay ulauta alani i amanginang tatulobi ma hita sude ruas ni HKBP Cimanggis tabuan ma ulos ta masing-masing manang hade-hade
alana manortor donok kita di hudulat tabe. Ate amanginang ate, asa songon na berbeda jota bayan dohot tahun pesta gotilon na sebelumna. Jalaon bimbingan sian amang uluat tadoon. Baru dung sikopan non prosesi disima anon ta mulai ibadah song na di wartahon na kaning jam 9.00 tepat ta mulai ma ibadah ta. Napaduahon di pertengahan ibadah manang di papungu pilihan paduahon, papungu pilihan 70. Anon diawali doi dot iring-iringan sian 12 sektor atar songon onom manon di kiri onom di kanan na diuluhon ni situa masing-masing sektor jala di somma anon ro perwakilan di sektori mabuan sipir nitodi dohot siluan nasida siluan nga di patu papanitiaon jala las di somma non tong buanun nasida amplop gotilon keluarga dung sidungi dung sikop palakian non baru songon nasomal tong mahita mangihut papungu pilihan paduahoni tujulu alay dung sikop majolo prosesi i ate amanginang jalan patuluhon dung selesai ibadah dung sikop anon ibadah amin 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 ala tepat tanggal 10 November doya manginang jala bangsa yang baik dohita ruas ni HKBP patupaut tadon non tarsongon mengheningkan cipta menghargai dan menghormati para pahlawan yang telah terlebih dahulu gugur untuk perjuangan bangsa ini. Baruan non songon nasomal ba acara na mangihutan non songon tortor lelang penyerahan sakti-sakti boydon non berengot tai di randon acara di hari H tersebut. Songon susunan tempat duduk songon na dong di display atar songono manong gambaran na jalaon hasil ni undian naung dibuat perwakilan masing-masing sektor do namanginang ate atar tabereng majo asa songon na tayo sekilas alay tuk pe songoni anon bayon di panitia do label masing-masing sektor di hudulan songon gambar berikut ate amanginang songon itong nalau pasaton sakti-sakti sarupa doi tongdo nunga hasil sian undian na dibuat ni perwakilan masing-masing sektor na manginang ate. Jadi hami panitia sude panitia mangidodo gomosa manginang asa rap mahita mangulahon pesta gotilon oikumene inklusif nanaing tapatupaon jala sude maniak kita madohoti sa sahatu na mangujungi pestai ate amanginang mangidohami dohot gomos molo atar songon nasomal mungkin dung selesai mangan adong na marisap baduk saya itu tuh marisap bolo memang tak tahun nade kembali ma naik tu gedung lantai 2 na manginang alana hasada nirohatta do nama bain asa sangap uli anon pesta nanaing tapatupai molo sudehitan non ruas ni masing-masing sektor mabuan sakti-sakti i jala sektor na asik pe mamereng sektor na mabuan sakti-sakti nasida kan bagi semangat do pesta yang manginang ate
unang matutu dong sae di pasa sakti-saktina marmula ke kita. Merpangiduan do gomos. Atar tabay majo pesta persadaria kita di tanggal 10 November mendatangi. Tabay majolo atar songot tulang mahita, atar songot tulang ate, tulak panggonggom di ulaun pesta mengadati anak do boru. Kan mula perpudi do bolo tulang panggonggom. Jadi merpangidua do gomos. Di haretan ni rohatai, di hasada ni rohatai, anggiak meniani. Tarida nasadado hita ruas ni HKBPC Manggison makaholongi ahana naik tapatupa. Saya yang giak matutu pestai baik sangap di tuhata Tuhan Yesus Kristus. Butima, mau lihat ya? Mari kita dengarkan kor dari Ama Jeriko. Lalu dilanjutkan dengan nanti yang HKBP.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi naskotbah dalam ibadah kita hari ini, Minggu ke-23 setelah Trinitatis, tertulis di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Saya akan membacakan untuk kita, marilah kita simak dan kita renungkan firman Tuhan demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan, secara harafiah kita akan sangat-sangat mudah memahami inti dari pesan dan pengajaran Tuhan Yesus dalam naskotbah kita ini. Karena memang benar secara literasi dia langsung memberikan satu makna yang tanpa sebenarnya perlu ditafsir. Dan ada dua perintah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu yang pertama, penegasan tentang keesaan Tuhan Allah, dan yang kedua adalah sikap yang harus kita nyatakan untuk menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan yang Esa itu. Mari kita mulai, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk lebih memahaminya. Kita membaca Markus pasal 12 ayat 29 ini. Boleh ditampilkan? Ya. Ya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita itu Esa. Apa artinya Esa? Esa tunggal, satu, tidak ada duanya. Satu atau Esa dalam hakikat, satu dalam kuasa, dan tidak ada tandingannya. Sehingga kita tidak perlu mencari kekuatan lain untuk menjadi penolong dan pelindung bagi kita. Cukup Tuhan. Tuhan yang Esa. Dan itulah yang ditekankan dalam titah pertama hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu
Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Yesus menegaskan bahwa yang terutama kita harus meyakini hanya ada satu Tuhan. Kalau hanya ada satu Tuhan, maka kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin serta percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Pertanyaannya menjadi perenungan bagi kita, apakah memang kita sudah percaya hanya kepada satu Tuhan saja? Karena setiap zaman pasti memiliki tantangan iman tersendiri dalam mempertahankan iman yang murni, yang hanya percaya kepada satu Tuhan Allah saja yang kita sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap zaman ada tantangannya yang membuat orang bisa memperillah, mardebatahon, hal-hal yang lain selain daripada Tuhan Allah. Nah, kalau pada zaman nenek moyang kita, mereka hidup dalam dunia yang tantangan imannya adalah mempercayai roh orang yang sudah meninggal. Todinya kanong mate. Molodong boding na tua-tua. Modom ma hiuta, modom ma sudejol maun. Adong mo na di kamar, adong na di kursi, adong na di ruang tamu isong ni gelar tikar. Mulu apa lari patuluhuni, monggok do sudio. Tang baraan tu kamar mandi mau apa laborong ini. Ala dihapor saya rodan no di bana. Apalagi madong huting menggurti tutup ni ceret ngarobe bana. Karena mereka percaya itu. Karena mereka percaya kepada roh nenek moyang, maka mereka memberi sesajen dan persembahan. Bahkan ini diberikan bukan hanya di kuburan, tetapi di spot-spot di mana mereka yakini di situ ada roh penunggunya. Di Aek, di Hauna Balga, di Batu Nabalga, di tempat-tempat angker. Itulah makanya kalau ada orang tersandung di jalan, lalu kakinya bengkak, lalu diyakini di tempat itu ada penghuninya, pasti ngai begu be. Bagaimana tersandung ate, terbalik su, los teralit, peolurati alai jokon, berarti nasosopan doho nakil lewat siani. Manang namar hata rorang doho. Memang pesan filosofisnya bagus supaya orang tertib, tapi pemaknaannya seolah-olah menjadi mengalihkan, tidak lagi percaya kepada Tuhan tetapi percaya kepada roh nenek moyang. Orang-orang terdahulu juga masih senang dengan perdukunan, perdatuan, dan barangkali zaman sekarang juga sudah masih ada itu. Sedikit-sedikit bertanya, sedikit-sedikit bertanya, sudah tuh maul dapok yanakon merdatu, maul malum sahid merdatu, songon na maul ngulud diadopi merdatu. Masih ada sekarang amang inang, songon naragu do mangalusi. Dan itulah kenyataan yang sedang terjadi. Sekali lagi pada zaman nenek moyang, tetapi mungkin juga zaman sekarang masih hidup di situ. Lalu yang kedua, tantangan zaman yang dimiliki zaman sekarang adalah kecanggihan teknologi yang akhirnya membuat banyak orang, bukan hanya kaum muda tetapi orang tua juga menjadi ketergantungan kepada gadgetnya atau HP-nya. Mulai kita mulai amanginang sikit-sikit pegang HP walaupun tidak ada apa-apa, ini perlu diperiksa juga. Sohasu dia idadap itiup, tapi seorang menangah sedikit-sedikit buka HP. Orang yang bermain game tidak kenal waktu perlu diperiksa juga. Ayo lo do mergame sampai subuh, dan ibu to manangah na masa, mangap pemera dulu pa, dung pe masuk rumah sakit asai ibu to na hulam mergame mulon na. Itu ilah zaman modern. Bahkan juga sampai kepada nasib. Jadi nasib pun buru taberengi merhitiak ke judi online. Togel. 3 hari pertangyangan na 3 mingguan husuk kunarong do pitugol. Adong iturin na sema. Perlu juga. Ini sebenarnya sudah ada kepercayaan lain yang
datang ke hati kita sehingga kita lebih percaya. Mudah-mudahan dapat. Sampai semua diterjemahkan menjadi angka. Mulai dari mimpi sampai kepada peristiwa-peristiwa. Jadi malu saya mulai hulak pedok kon adong na kecelakaan ini ditolong itu plat ni motor na doi bereng. Itu realistis karena percaya merhitai kode alam. Ada lagi banyak, ada roh-roh zaman. Jadi malu roh-roh zaman odang na roh gentayangan hera hantu. Tapi roh zaman itu adalah roh konsumtif. Dari awal saya hadir di sini sudah saya sampaikan juga, orang sering membeli sesuatu bukan karena dia butuh, tapi karena sudah ada roh konsumtif di dalam dirinya. Itu mulai suku piga mata semua kainang di jabumu tas. Bisa saja dalam 1 tahun itu tidak dipakai. Ala itu harga. Lihat kamu mai tunasodong tas naik. Roh hedonis yang penting senang, dan ini harus ditertibkan dari gereja. Unang asal senang HP dang adong be ranah spiritualitasnya. Roh materialisme yang penting uang. Segala sesuatu diukur dengan uang. Dan akhirnya sampai kepada roh apatis. Ahmai mago pakirimonna. Ai subuh bi dia dopi ngoluna dang itad da betuhani ujungna apatis ma madele ma. Mungkin bagi kalangan orang Kristen tingkat bunuh diri itu masih sedikit. Tapi bukan berarti tidak ada. Tapi ajaran-ajaran agama lain yang oleh karena mengerti nasib, maka tingkat bunuh diri ini, tingkat bunuh membunuh, istri membunuh suami, suami membunuh istri, anak membunuh ayah atau ibunya, neneknya, dan semuanya hanya karena melihat sudah putus asa, tidak ada sesuatu yang diharapkannya. Itulah tantangan zaman kita, Manginang. Maka kita diingatkan untuk meyakini Tuhan Allah yang Esa itu di tengah-tengah tantangan iman kita itu. Tantangan-tantangan iman yang lahir dari pengaruh ilah-ilah yang seolah-olah berkuasa mengubah kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan yang Esa itu? Di tengah-tengah adanya kompetisi kekuatan-kekuatan di dalam diri kita antara Tuhan Allah dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Porsia do pehita holas sada do Tuhan. Atar holas saparopak do manga do porsia. Tetapi memang pembuktiannya bukan di situ. Di mana pembuktiannya? Bukan hanya sekedar menjawab atau sekedar kita mengatakan setiap hari Minggu, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tidak cukup hanya di situ. Mari kita baca ayat 30 dari Markus 12 ini. Ya. Yesus menyebutkan ada 4. Kalau dalam Ulangan 6 ada 3. Ada 4 potensi dalam diri setiap orang yang harus kita arahkan untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya hanya satu Tuhan. Apa potensi itu? Hati. Hati-hati, heart. Oma kecerdasan spiritualitas. Naikon bateri dahonota. Napa 2 hon? Jiwa di hata batak hosa, kecerdasan emosional mau di bahasa modern nih psikologis. Napa tuluhon? Akal, budi, roha, mind. Lalu yang keempat adalah kekuatan gogo. Adong go dihamua manginangi? Adong. Molo so adong molo dang adong ada misal adang adong roha berarti dang marroha. Pasti ada. Setiap orang itu pasti ada dalam diri kita. Maka kita harus mengasihi Tuhan Allah itu dengan 4 potensi diri kita itu. Dimulai dari tadi kecerdasan spiritual, kemudian juga kecerdasan emosional, kemudian juga kemampuan, ability, kemudian juga kekuatan. Ikosudedo bainota laho pasangat debata. Nah, kembali ditegaskan, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan dan dengan segenap kekuatanmu. Kita mengasihi Tuhan harus dengan seluruh totalitas hidup kita. Mana yang pertama ini menjadi penting. Nah, ketika kita mengasihi dimulai dari IQ, kemampuan intelijen kita, disodona gogo gabe merbadaya ka huria, merbadai zolma. Dia mengawali apa yang mau dilakukannya, katakanlah itu pelayanan, tetapi dengan kemampuan intelektualnya. Boy do merdalan boy, tapi tanpa nilai spiritual. Karena apa manginang? Karena emosinya akan rapuh. Muramad dele, muramad dadi. Alana intelektualitas na ido na di pakai moloso di zalozol mana binoto nai atau kamu mesi. Mardadi mak. Baru adong mesti si elek-elekon. Ikut dielek. Dia harus dibujuk-bujuk. Apalagi sampai kepada bagaimana dia, apa yang dirindukannya dari apa yang dilakukannya itu. Boy dok keberhasilan na menjadi kesombongan. Alanya udah be. Ang goso isiau, mau lektorin nang akhirnya mana bin asisten ni suruh-suruan ni. Yang goso alaniau, mau ngasongoni. Berarti dia mengandalkan intelektualnya. Berbeda dengan ayang goso Eliot Tuhani roh hatu ibadang boy dudang lulu. Bisa seperti itu. Dan apresiasi yang dibutuhkannya adalah hanya sebatas puji-pujian. Disanjung. Ketika tidak ada menyanjung lasso diargai doau. Lasso dong idok nanggo maliate dan lain-lain. Ketika dimulai dari kekuatan, intelektualitas. Alani dok kamanginang bukan tanpa sengaja Yesus mengawalinya dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, heart. Roha dona perjulu. Alai dang boy holar roha. Kita harus mengawali, mengasihi Tuhan, melakukan segala sesuatu, aktivitas pelayanan, hidup dalam keluarga, menjalani pekerjaan kita, mulailah dari hati. Ai molonung ngadang di siar roha perjulu gudang dosi dalian. Cari-cari alasan. Dan itulah yang saya khotbahkan juga dalam PA ama dua ama yang melakukan PA minggu ini. Biasanya zolma mololam sibuk ibana gudang siulahonon na las malodo mana membagi tiki semakin pintar dia membagi waktunya untuk melakukan. Alai gudang do zolma ngadang adong ulaun na las soibo to membagi tikina. Saya didok mak sibuk aduh sibuk na sibuk mencari alasan dokter. Jadi mololam gudang aktivitas tak kamanginang porsea mahamu. Molo roha dona mengawali pasti akan melakukannya dan semakin berhikmat untuk menata waktunya. Dan loja ibana mengalului alasan, alai loja maibana lahu memanage asa dengan boy diadu sudah ulauna. Maka harus dimulai dari kecerdasan spiritual, roha. Nah, apa yang dihasilkan oleh pekerjaan-pekerjaan dan mengasihi dimulai dari hati. Dia akan rela berkorban untuk dan oleh karena Tuhan. Dan dia hitung-hitungan Nabi Nenna. Pasti dia akan selalu merasa bahwa itu untuk Tuhan. Emosionalnya, kecerdasan emosionalnya juga bisa bertumbuh dalam keikhlasan. Lidang rohana. Hei mulu hata-bata, dang murah-murah tobo-tobo. Alai boy do ibana dikendalikan dengan karena sudah dimulai dari hati. Karena dia melakukan itu untuk Tuhan, maka dia tidak akan dipengaruhi oleh apa yang dilakukan orang. Ay biasa kan olo do ringgasi ba. Alay ala sehon namar miam do kan ahamu masih la do tiba mudur. Dan mengasihi Tuhan tidak seperti itu. Ketika dimulai dari kecerdasan spiritualitas kita, maka kita akan ikhlas dan segala yang kita berbuat, baik berpikir, baik potensi kekuatan kita akan selalu positif dan kita persembahkan untuk Tuhan.
maka dia akan menikmati kehidupannya. Kalau dia melayani di gereja, dia akan menikmati pelayanannya. Kalau dia bekerja di lembaga-lembaga di tempat Tuhan menitipkannya di sana, dia akan menikmati pekerjaannya. Apalagi dalam mengasihi, dia akan selalu menikmati walaupun mungkin kasihnya tidak direspon. Salah satu contoh, jujuk doa musenyum tuzol madangi balos. Seringan te, unang pola gabi juk rohat tabar kelima. Aidang alan di mana hita samekkel, alan isi do. Ido, neng tazalang songon na ibadah daw. Silahkan saja, nanti akan masuk kepada proses tahap kedua yang terakhir. Tetapi mari kita awali mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu mulai dari hati. Syarrohama, apalagi ma beraktivitas di gerejaon. Molo syarrohat tahita memulai persea muhamuangin ulido sude. Kita tidak akan terusik oleh karena apapun. Sementara kita akan semakin berhikmat untuk memberi saran, kritik untuk lebih membangun persekutuan kita di gereja ini. Rumus inilah yang juga berlaku dalam mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mari kita baca ayat 31. Ya. Ya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan ini. Tapi mau kita bersama-sama membaca dulu 1 Yohanes 4 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Takas jo tahap bahasa Batak na ya saudara bu. Lebih menohok dan menusuk. Ya. Holong rohana di debata. Hai nasomaka holongi donganna na di ini. Tungsongo dia maha holonganna debata nasoni ida. Jelas amanginang? Jelas, sangat-sangat jelas, tidak usah ditafsir. Dan kita tidak perlu berpanjang lebar. Maka harapan saya sebagai pelayan dan yang membawakan khotbah hari ini Amanginang, mungkin ada di antara kita yang masih dibebani persoalan masa lalu yang membuat kita sampai sekarang masih memendam sakit hati dan kebencian. Adong dope, tak syukur dirita, jikalau masih ada, mari kita selesaikan hari ini. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan yang menegaskan bahwa bukti seseorang mengasihi Tuhan adalah harus mengasihi sesamanya. Tasulik ma, ati adong dope. Karena apa Manginang? Karena ketika kita beribadah dan memendam segala persoalan masa lalu, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya itu. Untuk membuktikannya mari kita baca Matius 5 ayat 23 dan ayat 24. Ya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan. Karena dengan demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari, ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak ada kekuatan yang ada dalam diri kita yang harus kita berikan kepada yang lain, termasuk kepada dendam. Unang loja pikiranmu do rohamu habis gogomu laho memelihara luka-luka masa lalu. Karena Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita hari-hari yang akan indah ketika kita dengan tulus ikhlas memuji dan mengasihi Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu sudah menyapa kami, mengingatkan bahwa kami punya tanggung jawab iman sebagai anak-anak Tuhan. Meyakini hanya ada satu Tuhan yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus. Sehingga seluruh potensi diri kami harus kami arahkan dan serahkan untuk mengasihi Tuhan. Hati kami, jiwa kami, akal budi kami, dan seluruh kekuatan kami. Biarlah itu kami pakai untuk memuliakan Tuhan.
Dan jikalau ada di antara kami yang masih meyakini hal-hal lain, ya Tuhan, biarlah gugahan firman-Mu boleh mengubah, mentransformasi iman mereka, supaya lebih percaya, lebih takut, lebih mengasihi, dan yakin kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Demikian juga beban-beban masa lalu, atau mungkin masih ada kebencian-kebencian yang masih tersimpan di dalam hati kami, di gereja-Mu, bahkan mungkin di tempat lain. Tuhan, biarlah luka-luka itu Engkau balut, Engkau menyembuhkan dan memulihkannya, supaya kami dibebaskan, sehingga pujian penyembahan kami hanya layak kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya hari ini biarlah firman-Mu kami bawa pulang dan mendiami hati kami, sehingga kami boleh menikmatinya sebagai santapan rohani yang akan mengubah kehidupan kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Dan jikalau saat ini sedang bergumul oleh karena apapun, Engkaulah yang menolong kami, supaya tetap meyakini kuasa-Mu dapat menyelesaikannya. Engkau akan memberikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat menemukan jalan keluar atas seluruh pergumulan hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati, supaya dalam setiap proses pengobatan, dalam setiap usaha pemulihan, makanan, minuman, bahkan obat yang mereka konsumsi, Tuhan berkati menjadi media untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Dan yang berduka, kiranya Engkau juga menghibur mereka. Secara khusus kami berdoa untuk perayaan Pesta Gotilon di gereja-Mu yang akan kami laksanakan hari Minggu depan, tanggal 10 November 2024 yang akan datang. Bapa di sorga, Engkau sudah melihat kesungguhan seluruh panitia dan seluruh jemaat-Mu yang mempersembahkan apa yang dapat mereka persembahkan. Kiranya itu menjadi dupa yang harum. Dan yang terlebih, kiranya Engkau memberkatinya semuanya, supaya melalui berkat-berkat-Mu kami beroleh kecukupan. Dan dari sana kami mengaku bahwa Tuhan benar-benar memelihara hidup kami. Berkati panitia yang sudah berlelah-lelah untuk segala sesuatu yang mereka programkan. Demikian Parhalado juga, dan seluruh apa yang diberikan oleh jemaat-Mu. Biarlah Pesta Gotilon menjadi media bagi kami yang benar-benar mengucap syukur. Bersyukur atas kehidupan kami 1 tahun ini dan berbagai curahan berkat yang Tuhan berikan. Sehingga dari kemampuan yang ada pada kami memberikannya dengan sukacita, tidak dengan berat hati, apalagi bersungut-sungut. Biarlah kami dengan bergembira merayakannya. Dan kelak Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk dapat lagi berinovasi dalam merayakan Pesta Gotilon di kota-kota seperti di Cimanggis ini, supaya kami juga secara psikologis tidak merasa terbeban, tetapi kami dengan bergembira dan bersyukur karena pemeliharaan dan berkat Tuhan. Engkau memimpin panitia kami untuk dapat menyelesaikan tugas mereka kepada perayaan-perayaan Pesta Gotilon, susunan acara, ibadah, dan juga sampai pelaporannya nanti. Tuhan memberikan mereka kesatuhatian, hikmat, bijaksana, dan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian buku Ende, buku nyanyian HKBP dari nomor 481, dan sambil memberikan persembahan syukur dengan sukacita. Kita bernyanyi. Yesus
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.